Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang riset structure ya. Jadi sebenarnya memang hampir sama dengan sebelumnya, cuman mungkin ada beberapa tambahan aja, misalnya yang namanya literatur review gitu ya. Ini juga nih dimasukin dalam evaluasi kalau nggak salah akhir semester ya, nanti akhir semester Bapak kalau nggak salah untuk menyampaikan literatur review seperti apa gitu. Dan ini nanti ada pengujinya mungkin ya di samping promotor dan kopromotor, tapi ada juga yang mengevaluasinya dari dosen yang sesuai dengan bidangnya mungkin. Jadi secara struktur bisa aja berupa apa ada di situ judulnya apa, kemudian background-nya, kemudian juga riset problem atau problem statement seperti apa, kemudian tujuan risetnya mana gitu ya, mau kemana. Kemudian di sini scope and limitation studi juga sudah disampaikan sebelumnya ya. Tapi mungkin bisa aja diperdalam. Kemudian baru ini adalah literatur review. Ini memang bagian penting di semester pertama ini ya. Jadi silakan nanti Bapak banyak-banyak membaca referensi, kemudian nanti diringkas ya. Mana bagian ini sekian banyak, berapa jurnal dan seterusnya ya masing-masing dari masing-masing judul mungkin bisa kita klasifikasikan. Kemudian metodologi di sini seperti yang tugas kemarin mungkin ya, bagaimana kita metodologinya yang bisa dipahami dan bisa dikerjakan oleh kita ya, artinya bisa kita lakukan apakah lewat simulasi, apakah lewat eksperimen dan seterusnya. Itu hal yang penting karena supaya tujuannya bisa kecapai dengan metodologi seperti apa kita bisa nyampe ke sana gitu kan gitu. Kemudian mungkin perlu juga di sini apa sih yang mau kita targetin ya, propose schedule ini supaya kita tidak keliru ataupun tidak tersesat ataupun tidak buang-buang waktu ya. Kemudian berikutnya adalah signifikan of study. Jadi intinya di sini apa sih sebenarnya yang menjadi kenapa kita melakukan riset yang sangat jauh gitu ya? Apa sih sebenarnya signifikannya gitu? Ya disampaikan aja di sana. Kemudian juga beberapa referensi yang kaitannya mungkin dengan literatur studi ya, mungkin lebih banyak karena S3 itu minimal mungkin 100 atau berapa gitu. Itu akan lebih baik gitu, akan memberikan kepercayaan. Cuma nanti di klasifikasinya saja harus bisa membuktikan bahwa ini misalnya algoritmanya ini, kemudian ini adalah penunjangnya dan seterusnya supaya jelas ya. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri gitu. Jadi ada identifikasi masing-masing paper ataupun literatur studi yang kita baca. Terus sepintas aja, jadi yang sebelumnya sudah disampaikan mengenai batasan masalah di sini. Artinya di sini diberikan bahwa wilayahnya atau areanya seperti apa sih gitu yang akan dibahas, yang betul-betul kita menjadi utamanya ya, artinya riset kemana supaya batasannya jelas gitu atau fokus lah istilahnya seperti itu. Dan kemudian kita butuh justifikasi mengapa sih kok jadi dibatasi seperti ini gitu, atau ada hal yang penting di sana ya. Nah itu disampaikan saja di situ supaya artinya punya kejelasan, jadi yang bacanya gampang gitu mungkin gitu ya. Bagaimana kalimatnya, apa terdiri dari satu statement aja, satu paragraf atau beberapa kalimat ya silakan aja, yang penting bahwa saya akan melakukan ini disesuaikan dengan jumlah kalimatnya seperti ini. Misalnya kalau kita melakukannya 4 dengan paragraf atau 4 kalimat, ya silakan itu yang akan dikerjakan skupnya gitu. Jadi dari skup yang sudah kita buat ini, ya mungkin itu harus dilakukan gitu. Sifatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu luas juga, ya mungkin kita nggak akan melakukan, ya nggak usah masukin gitu. Jadi areanya jelas gitu, seperti itu. Nah berikutnya yang tadi yaitu masalah literatur review. Ini adalah penting. Jadi pertama ya kita harus pandai-pandai ya tentu memilih bagaimana resource-nya ya. Jadi yang di sini betul-betul yang sangat relevan mungkin kita harus ambil gitu, yang betul-betul ada kaitannya dengan problem yang kita akan lanjutkan atau juga dengan tujuan yang sama seperti yang saya akan maksudkan seperti itu. Jadi kita memilah-milah tentunya literatur ini menjadi sebagai apa istilahnya kelas 1 lah gitu ya, primary resource lah itu boleh. Kemudian yang satunya lagi sebagai pendukung gitu. Itu juga penting disampaikan, diambil gitu ya sebagai literatur reviewnya.
Kemudian betul-betul bahwa baik yang ambil yang sebagai primer maupun yang sekunder itu istilahnya dasarnya ilmiah ya, artinya artikel-artikel yang sifatnya ilmiah gitu. Jadi bukan artikel-artikel yang di luar itu ya. Kemudian ada lagi di sini mungkin kita harus melakukan apa sih sebenarnya kriteria-kriteria jadi artikel ini yang kita jadikan sebagai ilmiah tersebut apa gitu. Nah, kita sudah tahu mungkin paling tidak apa yang dikatakan metodenya ilmiah dan seterusnya ya. Skupnya mungkin ada kaitannya dengan sumber referensi yang sebelumnya, ada formulasi yang mendukung dan bisa dimengerti dan masih ada gap analisis yang belum dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi perlu udah mematangkan diskusi ini ataupun supaya menjadi clear, artinya seperti itu. Artinya menjadi fokus juga bahwa kita mengambil ini adalah yang sebagai primary resource, kemudian ini adalah secondary resource dan seterusnya. Bisa juga ada yang tersier ya, boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting itu adalah menjadi bagian sebagai literatur review ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dengan demikian bisa aja bagaimana cara menuliskannya. Tentu seperti kita tahu bahwa masing-masing literatur itu biasanya mempunyai introduction, kemudian body ya, artinya isinya seperti apa, kemudian kesimpulan tentunya. Secara ini adalah seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di introduction di sini? Biasanya framework aja, seperti apa sih dia menggambarkan sebuah propose risetnya itu dalam framework seperti apa gitu. Itu akan kelihatan di sana. Kemudian di sini ada yang namanya body, di sini berarti ya tentu literatur evaluasi di sini ya, mungkin banyak beberapa dari nomor 5, 9, 10 terus sama. Nah, itu termasuk sebagai suatu body tentunya dalam istilah literatur writing ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi mungkin bisa meringkas semua kondisi knowledge yang sekarang yang menjadi masalah ini seperti apa gitu. Nah, itu menjadi pokok bahwa kita mengenal literatur review itu adalah jelas. Itu aja yang penting, ada introduction, ada body acknowledgement, sama conclusion tentunya. Dari situ maka akan jadi kita memang tidak terlalu banyak juga ya, kita mengambil bahwa literatur review itu kita ambil semua, tapi bagian-bagian yang penting saja, seperti itu. Nah, misalnya di sini apa yang dikatakan sebagai penulis untuk masalah literatur di sini, yaitu adalah di sini mungkin kita tahu masing-masing variabel di sini, yaitu mungkin ada yang menjadi bagian yang penting di sini, variabel apa misalnya yang katakan independen mungkin ya. Nah, ini dibicarakan mungkin lebih dalam ya. Kenapa kok istilahnya menjadi penting? Apakah karena menunjang ke hipotesis seperti yang disampaikan di introduction? Nah, itu adalah menjadi pekerjaan kita. Artinya kita menangkap sebenarnya dari sekian apa yang sudah kita baca ini ada variabel penting nggak yang menjadi urgensi daripada riset tersebut gitu ya. Yang mungkin kaitannya dengan hipotesis yang sudah kita buat, sudah kita propose. Nah, seperti itu. Itu adalah penting. Kemudian dari sana juga kita bisa yang namanya mencari gap ya. Gapnya yang sudah yang belum ada di mana gitu, dari yang sudah ada di risetnya, kemudian sama yang belumnya. Dan di sana kita tujuannya untuk mengisi itu gitu. Atau dikatakan sebagai melanjutkan dengan modifikasi lah, seperti itu juga nggak apa-apa ya. Di sini yang penting kita sudah mengidentifikasi gapnya. Kemudian di sana otomatis kita concern pada yang namanya kebaharuan tentunya ya. Jadi dari teknik yang sudah ada, kemudian kita propose, kita extend ya, kita kembangkan, kita modifikasi, lah itu adalah juga bagian penting daripada menyikapi writing literatur ini. Jadi memang dalam hal ini memang kita harus pandai-pandai melihat hasil daripada tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh orang lain yang secara ilmiah itu adalah tepat ya, memenuhi. Kemudian di sana sudah ada apa aja dan yang belum apa aja. Kemudian kira-kira kalau saya nambah ini, apakah menjadi sebuah kebaharuan gitu, namanya seperti itu. Dan berikutnya di sini adalah apa yang dikatakan sebagai signifikan riset di sini. Jadi balik lagi ke kita nemukan dalam literatur review tadi, yaitu adalah ada gap analysis di sini.
Nah, itu bagaimana kita akan mengisi gap tersebut dalam riset area tersebut ya. Itu yang menjadi sebagai, jadi kalau kita tidak mendapatkan gap-nya, mungkin signifikannya belum muncul ya. Tapi kita dapat gap-nya, berarti kita sudah punya kunci bahwa ini menjadi signifikannya. Demikian mungkin ya tinggal bagaimana kita melanjutkan masalah riset tersebut setelah kita memperoleh gap-nya. Kemudian apa knowledge apa yang mendukung ke sana, kita tinggal mencari ya tentunya. Salah satu contohnya misalnya kalau kita menyatakan sebuah signifikan riset itu misalnya di sini boleh salah satu juga ya, atau beberapa juga boleh, adanya knowledge develop ya, pengembangan tentunya dari yang sudah ada mungkin ya, itu juga masuk ke dalam signifikan tentunya. Kemudian juga ada teorinya ya, kita nambah-nambah teori dari teori yang sudah ada, kita tambah ada dengan misalnya variabel yang tadi yang penting ya, yang urgen, yang signifikan boleh dimasukkan ke sana. Atau juga bisa dikatakan kita mengekspand ya, jadi knowledge yang tadi kita dapat dari literatur ataupun dari tulisan orang lain, kemudian kita lakukan sebuah expand, ditambahkan ya, akan menjadi lebih jelas dan wilayahnya mungkin agak luas, tapi betul ya, artinya berdasarkan teori BIS juga gitu, tidak menciptakan hal yang di luar itu. Bisa itu juga sama ya. Atau juga metodologinya. Lah ini mungkin sebelumnya sampai di sini ternyata kita tambahkan lagi dengan yang mungkin lebih baru ya, dengan algoritma yang lebih baru dan mungkin hal-hal yang belum ada, kita itu dikatakan sebagai advance itu ya. Atau juga kita lakukan misalnya dengan hubungannya dengan teknologi yang lagi berlangsung ya. Itu juga tidak apa, itu bagian daripada signifikan riset juga gitu kan. Atau misalnya mengeksplorasi riset-riset yang betul-betul di sini belum diuji ya, itu bisa juga. Itu juga signifikan riset. Silakan mau yang mana, yang penting itu ada salah satu tentunya yang tercover di sana. Baik, kira-kira itu apa yang ada yang mau tanyakan, silakan atau didiskusikan mengenai apa, struktur tadi ya, struktur, kemudian bagian-bagian yang penting. Salah satunya tadi literatur review ya. Kemudian signifikan riset ini juga penting tentunya. Karena yang tadi yang sudah saya nggak membahas ya. Jadi literatur review sama signifikan riset atau signifikan studi ini penting ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Prof, izin Ya. tanya. Terkait literatur review, kebetulan saya topiknya kan antara lain tentang strategi peperangan gitu ya. Strategi peperangan itu jarang sekali ada paper di situ, tapi kebanyakan buku-buku yang umum gitu, bukan buku scientific. Itu mungkin boleh nggak ya, Prof, dijadikan ini literatur? Maksudnya e-book gitu, e-book Pak? Jadi buku apa ya? Buku populer lah gitu. Buku populer, bukan buku saintifik. Jadi buku umum, bukan buku keilmuan, tapi buku umum gitu, Prof. Seperti apa ya, buku tentang cerita perang misalnya, seperti itu. Tapi bukan paper lah gitu. Itu tetap bisa, Prof, ya, dijadikan referensi. Itu mungkin di awal aja mungkin ya, di literatur review mungkin ya. Iya, maksud saya di dicantumkan aja ya. Nah. Iya. Jadi belum di bodinya ya. Kalau di introduction aja mungkin masih bisa diterima ya. Tapi kalau di bodinya itu harus ya buku-buku referensi yang berkaitan dengan riset ilmiah tentunya seperti itu ya. Siap. Jadi misalnya apa, kita mau meneliti panen padi gitu kan, ya boleh aja lah kita mengambil materi-materi yang kaitannya dengan masalah usia padi dan segala macam gitu kan. Itu masih introduction, masih dibolehkan. Tapi begitu kita masuk ke bodinya, nah kalau bisa literatur studi yang mendukung itu betul-betul punya kaitan riset ilmiah gitu. Seperti itu Pak Dadang. Ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Istilahnya sekunder itu masuknya ya. Ya maksudnya sekunder atau tersier lah gitu kan. Ya. Bukan yang utamanya gitu. Iya. Oke. Ya, izin Prof. Ya silakan Pak Nur. Sedikit.
ini terkait dengan significant of research tadi, Prof. Signifikansi Ya. riset. Signifikansi riset ini kita cari dari literatur yang kita review ya, Prof ya, Iya. terkait dengan hubungannya antara metodologi yang dipakai dengan riset kita, atau justru kita memodifikasi metodologi yang ada, atau misalnya teknologi yang mereka gunakan apa, kita tambahkan, atau kita ambil saja, kemudian nanti yang versi kitanya kita jelaskan juga, atau kira-kira bagaimana, Prof, penulisannya? Pertama itu kita harus menemukan gap-gap dulu. Gap risetnya di sana yang belum dikerjakan mana gitu kan, area mana gitu kan. Nah, baru masuk silakan mau memodifikasi metodologinya atau apa silakan gitu. Oh, ya. Gitu. Baik, jadi baik. utamanya di mendapatkan ini dulu gap area dulu yang belum dikerjakan gitu, Pak. Seperti baik, itu. baik. Jadi, tapi ya, disampaikan juga metodologi dulu, yang sudah dikerjakan seperti apa, kemudian tambahan dari kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Oh, ya. Jadi Baik, kalau baik. tidak ada dasar gapnya, nampaknya kita berangkatnya susah gitu ya. Tapi kalau begitu kita dapat gap, berarti belum dikerjakan di sana, area masih abu-abu. Nah, di sana baru kita mencoba untuk melakukan modifikasi metodologi, ataukah apa sih tambah lagi yang sifatnya dari yang sudah ada kita expand ya, teorinya dan seterusnya gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Ya, baik. Gitu, Pak. Sampai termasuk mungkin feature atau variabel operasional yang kita gunakan yang mungkin kalau kita turunkan. Iya, biasanya itu aja yang variabel independen sama variabel dependen itu menjadi apa ya istilahnya yang paling utama di situ ya, supaya kita tahu dampaknya seperti apa gitu. Supaya kita bisa mengukur riset itu sudah jalan, sudah nilainya seperti apa ataupun kontribusinya seperti apa dari sana, dari variabel-variabel itu. Gitu, Pak. Baik, Prof. Baik. Ya, silakan mau variabelnya mau 3, mau 4, mau 5 silakan aja. Ya. Yang penting kita punya nilai tambah gitu kan. Kalau misalnya riset sebelumnya hanya 2 atau 5, kemudian kita nambah lagi ya lebih baik ya. Nah, seperti itu. Asal alasannya dari gap analisis tadi gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi landasannya dari gap analisis dari dulu analisis. ya, Prof. Ya, itu. Oh, ya. Baik. Oke, ada lagi mau tanyakan silakan, mau diskusikan. Oke, kalau gitu kita lanjut aja setelah ini. Ya, kita bagaimana mengantisipasi hasil-hasil mungkin ya. Jadi kita harus pandai-pandai ya membuat deskripsi result ini. Jadi juga tetap dasarnya harus ada literatur review tadi gitu. Dan juga basisnya adalah teori. Jadi kalau kita tiba-tiba mendeklar, membuat statement atau membuat kalimat yang tidak ada dasarnya, baik itu berdasarkan teori maupun literatur review, nampaknya menjadi lemah gitu. Analisa kita lemah ya, tidak dikuatkan. Gitu. Itu menjadi penting itu. Karena nanti begitu dari hasil analisa ini, itu akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan tentunya. Kesimpulan yang betul-betul itu adalah bisa menjawab seperti yang pertama tadi, yaitu adalah riset question seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan yang istilahnya tidak ada juntrungnya ya, artinya hanya sekedar dari hasil analisa, tapi sebenarnya balik lagi ke riset question pertama mungkin disampaikan di situ terjawab tidak gitu ya. Ataupun juga yang sifatnya conclusion yang tentatif juga itu nggak ada masalah ya. Tapi di sini memang biasanya yang tentatif ini adalah kurang mengena ya. Tapi yang sifatnya adalah kesimpulan yang tidak berdasar pada riset question ini.
Jadi silakan kesimpulan-kesimpulan diharapkan menjawab daripada hasil riset question ya, atau pertanyaan yang sudah kita sepakati awal. Nah, kemudian bagaimana di sini menyatakan hasil-hasil tentu juga adalah penting karena nanti kaitannya dari bagaimana sebuah proposal itu bisa diterima ataupun accepted atau tidak gitu ya. Nah, di sini harap bahwa sifatnya adanya keseimbangan di sini ya. Jadi materialnya juga yang penting-penting saja mungkin ya, yang menjadi ini jangan sampai yang menjadi sekian pendukung sekian mungkin dimasuk-masukin ya itu enggak ini juga ya, mungkin yang rasional aja lah gitu. Yang kita orang lain bisa baca. Jadi prinsipnya kalau kita membuat analisa dari sebuah hasil itu jangan sampai orang lain menjadi sulit, orang lain tidak paham. Kalau bisa secepatnya orang lain begitu baca tulisan kita dia akan lebih paham gitu. Itu yang paling bagus ya. Kemudian juga boleh misalnya kita punya evidence ya, evidence yang lain juga kalau mau dibicarakan di analisa juga nggak apa-apa ya. Itu sebagai pembanding mungkin ya. Jadi mereka menyatakan seperti itu, saya menyatakan seperti ini ya, tidak ada masalah. Jadi memang nampaknya nanti analisanya nambah banyak sebenarnya ya. Kemudian di sini bahwa kesimpulan memang berdasarkan analisa yang betul-betul sangat teliti ya di sini. Jadi betul-betul di sini setiap paragraf itu punya makna gitu ya. Artinya tidak berdiri sendiri tiba-tiba muncul, tapi juga ada dengan topik sebelumnya gitu kan, dengan sumber literatur yang lain gitu lah, seperti itu. Jadi memang analisanya sifatnya komprehensif lah gitu ya. Sehingga kita orang membaca, wah percaya ini lumayan bagus ininya deskripsi analisanya menyeluruh gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga tetap bahwa bagaimana kita mendeskripsikan sebuah analisa ataupun dari hasil-hasil itu ya pada prinsipnya harus mengacu pada tujuan daripada risetnya sendiri tentunya yang nggak bisa lepas itu. Jadi semuanya konvergen ke sana, ke objektif riset tentunya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sebuah contoh saja bagaimana biasanya sebuah riset proposal yang memang tidak berhasil, tidak sukses ya, banyak ini kendalanya. Jadi problemnya tidak penting juga itu menjadi ya tidak penting mungkin bagi orang lain ya, mungkin bagi kita penting tapi bagi orang lain atau beberapa reviewer menjadi tidak penting, bisa terjadi seperti itu sehingga menjadi lemah. Kemudian juga lihat bagaimana tujuan yang disampaikan itu nampaknya kaku, rigid gitu ya. Jadi sulit dipahami lah, itu juga menjadi kendala. Kemudian problemnya tidak spesifik, masih apa kait-mengkait, masih banyak gitu ya, kompleks. Nah, ini juga nggak bagus. Karena kita harus spesifik, jadi harus fokus areanya ya. Termasuk makanya penting di sini mengenai apa pembatasan masalah tadi, itu harus betul-betul dibuat bisa diterima orang lain ataupun reviewer ya, nampaknya seperti itu. Jangan membuat sesuatu yang menjadi melebar kembali ya. Nah, ini nanti sulit, nanti reviewer akan mengevaluasinya menjadi ya udah kalau gitu tidak bisa diterima ya. Kemudian tetap di sini bahwa hipotesa yang kita buat sebagai pendukung di sini, pendukung riset itu juga bisa meyakinkan ya, tidak membuat keraguan pengevaluasi ya, tentunya seperti itu. Bahwa misalnya kita melihat bahwa variabel independennya adalah ini dan betul-betul berpengaruh pada variabel depender. Nah, itu yakin, artinya didukung mungkin dari teori-teori atau review literatur studi tadi yang sudah kita baca, kita buat tentunya ya. Jadi ada dasarnya, tidak hipotesa yang berdiri sendiri sifatnya ya. Jadi tidak mengandung sesuatu hipotesa yang meragukan, tapi hipotesa yang punya dukungan seperti itu. Itu menjadi poin yang kita menjadi gagal tentunya ya. Kemudian di sini juga kita melihat begitu tadi, kesimpulan itu bisa ada hubungannya nggak dengan riset question tadi gitu. Jadi kalau tidak bisa ngawur gitu, nggak klop gitu, nampaknya ini juga gagal ya, artinya tidak bisa diterima proposalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bagaimana yang kaitannya mungkin metodologi ya. Jadi bagaimana itu pendekatannya, apakah cukup baik ya.
juga kelihatan misalnya tidak nampak kekritisannya ya, biasa-biasa saja. Ini juga menjadi kelemahan ya. Kemudian juga tidak objektif yang melakukan metode risetnya mungkin ya. Kemudian juga di sini bahwa validasinya dipertanyakan. Jadi ada suatu kelemahan di sini mungkin di kriteria evaluasinya terlalu lemah ya. Bisa jadi. Kemudian di sini juga misalnya tadi metodologinya tidak baik ya. Jadi serasa sederhana, sangat sederhana. Jadi dia tidak melibatkan hal-hal yang sifatnya agak menantang lah seperti itu ya. Jadi dia semuanya disimpelkan semua, diringkas semua lah ini. Kemudian juga begitu kita lihat bahwa sudah dibuat metodologi seperti itu, kemudian ternyata menuju ke aplikasinya juga nampaknya lebih parah lagi ya. Karena memang dari metodologi yang tadi dibuat adalah sangat sederhana. Nah, itu akan menjadi kendala tentunya. Jadi seorang reviewer dia akan paham terus bagaimana proposal yang disampaikan di dalam risetnya seperti apa, akan nampak cepat kelihatan ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang muncul sehingga kita akan gagal tentunya. Seperti itu. Kemudian bisa juga yang lain misalnya beberapa masalah ya, artinya tidak realistis di sini. Itu juga seperti yang di awal tadi kita bicara masalahnya adalah tidak cukup penting tapi tetap dilakukan penelitian, dibuat proposalnya juga. Nah, ini kan menjadi kendala. Kemudian juga seperti tadi metodologi bahwa semua desain semua itu adalah harusnya itu ya bisa lah terimplementasi ya, terencanakan dengan baik gitu. Kalau diragukan di sana desainnya kita itu ya menjadi kendala juga, akan gagal tentunya. Kemudian hasilnya ternyata juga menjadi confused, ini meragukan ya tentunya ya. Nah ini banyak sesuatu yang tiba-tiba hilang ya. Nah, interpretasinya menjadi meaningless di sini. Itu juga menjadi hambatan untuk kita kemungkinan gagal akan besar. Nah kemudian juga kalau kita lihat ternyata hasil-hasil dari riset sebelumnya itu tidak layak, tapi kita lanjutkan juga sebagai riset kita gitu, itu yang salah gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga bagaimana hasil-hasil yang sudah dicapai oleh orang lain atau literatur studi tadi, hasilnya kira-kira bagus tidak gitu ya, artinya masuk akal enggak gitu. Jadi jangan sampai kita menyambungkan sesuatu yang sebelumnya itu kurang baik tentunya ya. Termasuk juga nanti ya misalnya knowledge-nya remah gitu ya. Jadi scientific literatur ini juga sama kecil gitu ya. Kurang. Nah, ini menjadi hambatan-hambatan. Nah, kita berharap tentunya yang ini, yang supaya sukses bagaimana, problemnya jelas ya kan, dan dianggap penting. Yang kita risetkan ini ada penting gitu kan. Seperti kemarin Pak Dinta juga pengennya menyampaikan ke khalayak rame, itu bagus ya. Nah, seperti itu. Kemudian tidak hanya sekedar penting, tapi menarik. Artinya kita, ya seperti tadi, berarti kita interest gitu ya. Ya kan, seperti di awal kita ingin berpikir secara filsafat gitu ya. Jadi sudah penting, kemudian kita menarik, artinya mau sampai ke mengenergikan lah, kita mau energinya akan terbuang banyak untuk melakukan ke sana ya. Kemudian beberapa masalah yang kalau kita lihat itu realistis semua ya. Jadi semuanya bisa terjawab, bakalan di kesimpulan akan muncul jawabannya. Asumsinya orang seperti itu dari reviewer ya. Begitu melihat proposal itu akan bagus, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di riset yang pertama kesimpulannya. Seperti itu. Atau problemnya bisa terselesaikan lah seperti itu. Kemudian tujuan risetnya juga di sana jelas ya. Apa yang ingin disampaikan bahwa saya melakukan ini dengan tujuan akan ada improve dan seterusnya dan dampaknya kemana dan seterusnya. Kemudian juga termasuk hipotesis yang dibuat oleh kita, walaupun hipotesis di sini adalah sesuatu kesimpulan sementara, itu secara logikal itu bisa diterima itu dan benar ya. Artinya ada kemungkinan nilai kebenarannya akan meningkat terus gitu ya. Kemudian di sini pendekatannya juga kita lihat metodologinya baik ya, artinya kaya di sini dari banyak modifikasi gitu ya.
Kemudian cukup modern lah, ada diagram blok dan juga ada beberapa algoritma yang disampaikan di situ. Kemudian aja misalnya ada apa istilahnya umpan baliknya segala macam. Silakan mau dibikin secara diagram blok atau flowchart juga boleh saja. Yang penting ini adalah menunjukkan apa ya istilahnya nilai tambah kita bahwa lewat metodologi ini yang kita lakukan dalam riset itu menjadi nilai tambah kita. Jadi tetap aja juga bahwa kita tidak lepas dari prosedur yang sudah kita sepakati, yaitu harus aja untuk menuju ke tujuan riset tersebut. Nah, kemudian prosedur yang kita buat juga semuanya terorganisasi dengan baik ya, terorganisasi dengan jelas dan terencana dengan baik, sehingga akan menjadi kemudahan bagi semuanya ataupun bagi pembaca ataupun bagi evaluator dari awal sampai akhir jelas dan mudah dipahami dan mudah dievaluasi dan mudah ditentukan nilainya bisa diterima atau tidak, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira jadi kalau kita lihat di sini bisa disimpulkan bahwa proposal sebenarnya itu digunakan sebagai tahap awal ya. Apakah dibuat sebuah disertasi ataupun juga tesis ini. Jadi memang betul-betul penting di sini. Jadi kalau proposalnya tadi misalnya tidak diterima, nah kemungkinan berarti harus pekerjaan ulang lagi ya. Biasanya kemungkinan tidak diterimanya tadi mungkin di masalah metodologi yang paling ini. Kalau soal problem saya pikir mungkin bisa objektif lah, kemungkinan bisa di ini. Cuman yang metodologi ini yang kadang-kadang kita banyak kelemahannya di sana. Artinya tidak ada modifikasi ya, tidak ada improve-nya lah itu. Biasa terjadi kelemahannya di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi memang metodologi adalah penting di sini ya. Bahwa section metodologi itu menjadi betul-betul ya merefleksikan bagaimana kita membuat riset tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi misalnya proposal berhasil, kalau bisa ditonjolkan metodologi yang kita buat, yang namanya seperti tugas kedua nanti kita lihat ya bagaimana metodologi dari Bapak yang sudah dibuat mungkin di tugas 2. Oke, ada pertanyaan? Sebelum ini kita diskusi dulu apa yang mau disampaikan. Jadi dengan harapan bahwa kita kalau bisa ya diterima tentunya ya, artinya riset proposalnya jelas semua gitu ya, tidak ada keraguan, tidak miskin daripada literatur gitu ya. Seperti itu dan metodenya jelas gitu kan. Nampaknya seperti itu. Silakan untuk bisa menyikapi nanti step by step kira-kira bisa dievaluasi semua seberapa besar derajat bahwa kesuksesan yang kita buat itu di dalam proposal adalah bagus ya. Oke. Kalau gitu silakan yang Pak Dadang kemarin belum ya menyampaikan untuk tugas 2 Pak Dadang, silakan disampaikan di sini kemudian kita diskusi mungkin ya. Siap, Prof. Oke, silakan Pak Dadang. Siap, sebentar. Izin share screen, Prof. Silakan. Bisa, Pak? Oh, bisa. Ya, bisa. Baik, terima kasih, Prof. Topik yang di dalam proposal saya adalah novel nature inspired algorithm based on battle strategy. Jadi sebetulnya mencoba apakah itu suatu algoritma yang baru sekali atau mengembangkan algoritma yang ada dengan menambahkan unsur-unsur strategi pertempuran di situ ya, sehingga mendapatkan algoritma metaheuristik yang baru yang diharapkan lebih baik dari yang ada gitu, dari sisi performansi dan dari sisi tuning parameter, intinya seperti itu, Bro. Kemudian nah kalau dari research question worksheet-nya kira-kira seperti ini. Jadi saya sangat tertarik dengan algoritma metaheuristik, terutama yang terinspirasi dari alam.
banyak sekali mulai muncul mulai tahun 1970-an ketika genetik algoritma mulai muncul, kemudian berkembang, kemudian muncul swarm intelligence di tahun 90-an dan sampai sekarang berkembang banyak sekali sampai ada lebih dari 100 algoritma di situ. Nah, topik yang saya tertarik adalah efektivitas algoritma tersebut terhadap problem optimisasi yang bervariasi. Jadi karena memang algoritmanya digunakan untuk mensolusikan problem optimisasi, berarti memang problem optimisasi itu kan akan sangat banyak sekali. Nah, dari algoritma meta-heuristics yang ada, itu ada algoritma yang memang spesifik hanya untuk problem tertentu, kemudian berkembang menjadi algoritma yang lebih general, tetapi ternyata performansinya itu bervariasi juga gitu. Nah, ini saya tertarik untuk mengukur efektivitas dan kalau bisa meningkatkan efektivitas tersebut gitu. Kemudian saya memiliki 3 question dalam area tersebut. Yang pertama adalah seberapa efektif semua algoritma yang ada untuk mengatasi problem optimisasi yang berbeda. Kemudian apakah algoritma yang ada dapat dikembangkan menjadi lebih efektif lagi, dan apakah ada algoritma meta-heuristics yang mampu memecahkan semua problem optimisasi sehingga menjadi algoritma yang universal gitu. Tidak harus membuat algoritma baru untuk problem baru gitu. Nah, yang saya pilih menjadi research question adalah apakah ada algoritma yang dapat dikembangkan menjadi lebih efektif. Ya, yang B. Nah, penjelasannya adalah jadi bagaimana dari algoritma yang ada itu dikembangkan, apakah itu menambahkan beberapa metode eksploitasi sehingga dapat memberikan solusi yang lebih universal terhadap problem optimisasi yang berbeda dengan computing time cost yang rendah. Jadi intinya di sini dari algoritma yang ada itu ada 2 problem utama. Yang pertama adalah solusinya tidak universal biasanya. Jadi ada parameter-parameter atau konstanta tertentu dalam algoritma yang ketika menghadapi problem yang berbeda, maka parameter tersebut harus dituning lagi. Melakukan tuning parameter dari nol lagi untuk mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian yang kedua, computing time cost-nya biasanya makin banyak dimensi problemnya makin tinggi dan peningkatannya menjadi eksponensial gitu. Nah, working thesis saya adalah strategi perang itu telah berkembang selama ribuan tahun dan memiliki tujuan yang salah satunya sama dengan algoritma meta-heuristics, yaitu bagaimana menemukan lokasi musuh secara efektif dan efisien. Strategi tersebut saya rasa dapat diemulasikan menjadi algoritma meta-heuristics yang efektif. Ini yang research question worksheet-nya, Prof. Kemudian untuk riset, Pak, ya, yang tadi dulu. Ini nampaknya yang nomor 4 ini kenapa nggak berdasarkan yang algoritma meta-heuristik, Pak? Jadi sekarang Bapak mencari algoritma baru lagi dong. Ini kayak kelihatannya salah tulis, Prof. Jadi sebetulnya adalah algoritma meta-heuristik, Prof. Iya. Iya, meta-heuristik. Jadi apakah algoritma meta-heuristics yang ada itu dapat dikembangkan lagi menjadi yang lebih efektif gitu, Prof, maksudnya. Mohon maaf. Iya, yang kelima juga gitu sama, bagaimana melakukan pengembangan dari algoritma yang itu algoritma kan meta-heuristics yang ada. Iya. Itu harus ya, jangan sampai ada kepikiran satu menjadi topik, satu pertanyaannya berbeda gitu kan. Iya. Nah ini. Ya, Prof, salah ketik, Prof. Oke, terus kalau gitu. Ya. Kemudian riset desain saya, yang pertama mengumpulkan literatur dan referensi. Pertama tentang algoritma meta-heuristik yang ada, karena memang algoritma meta-heuristik itu seperti yang saya sampaikan tadi ada 100 lebih algoritmanya. Jadi saya harus membaca semuanya, harus mengetahui semua prosesnya. Kemudian juga saya harus membaca literatur tentang strategi perang atau pertempuran. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, Prof. Strategi perang atau pertempuran itu biasanya buku yang buku populer gitu, buku umum, bukan buku saintifik gitu.
Nah, kemudian yang kedua, step saya setelah mendapatkan semua algoritma metodis yang ada, saya mencoba membandingkan, melihat, menganalisa dari metode eksplorasi dan eksploitasi yang dimiliki. Kan algoritma heuristik itu memiliki 2 langkah dalam mencari titik optimum. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi, jadi dia mencari seluas mungkin di area. Kemudian yang kedua melakukan eksploitasi, jadi ketika menemukan salah satu kemungkinan titik optimum, dia langsung mencari titik optimumnya di situ. Nah, dari ratusan algoritma yang ada, biasanya variasinya ada di metode eksplorasi dan eksploitasinya. Nah, itu yang harus saya pelajari sangat detail. Kemudian saya juga harus melihat performansi semua algoritma tersebut terhadap benchmark functionnya. Jadi selama ini untuk pengetesan algoritma optimisasinya melakukan testing terhadap benchmark function. Benchmark function itu ada 24 benchmark function. Nah, semuanya dites ke sana. Biasanya sih algoritma yang ada ini, ya selama ini yang ada itu tidak ada yang sampai saat ini tidak ada yang berhasil mensolusikan 23 benchmark function tersebut. Yang paling banyak baru algoritmanya Prof. Sianto yang komodo melipir itu baru 17. Yang lainnya di bawah 17 yang bisa disolusikan gitu. Kemudian saya harus menganalisa gap dari masing-masing algoritma, sehingga dari situ diharapkan mendapatkan insight kira-kira apa yang perlu dikembangkan gitu. Kemudian berikutnya saya menganalogikan strategi perang atau pertempuran ke dalam metode eksplorasi dan eksploitasi. Contohnya mungkin di dalam strategi peperangan itu kan ada scout ya. Scout itu dia bertugas menjadi pemandu mencari area. Nah, itu analoginya kalau secara umum analoginya dia melakukan eksplorasi. Kemudian ada pasukan infanteri itu kan dia langsung menyerang sasaran gitu ya. Itu analoginya adalah metode eksploitasi. Kira-kira seperti itu, Prof. Nanti saya akan mencoba menganalisa semua strategi yang ada untuk mendapatkan peningkatan kira-kira apa saja metode eksplorasi dan eksploitasi yang bisa diambil di situ. Kemudian berikutnya setelah mendapatkan itu, saya akan mencoba memodifikasi beberapa algoritma yang ada dengan menambahkan metode eksplorasi atau eksploitasi yang saya dapatkan sebelumnya. Kemudian melakukan pengujian. Pengujiannya tentu saja dengan menggunakan benchmark function tersebut. Dari pengujian tersebut, dari riset question saya dan hipotesa saya, pengujian yang paling utama adalah bagaimana mendapatkan algoritma yang bisa mensolusikan problem yang berbeda tanpa melakukan tuning parameter. Dan yang kedua, bagaimana mendapatkan algoritma yang bisa memberikan solusi dengan computing time yang tidak meningkat secara eksponensial ketika dimensi problemnya meningkat secara linear. Kemudian yang terakhir, saya akan menuliskan laporan hasil uji, baik itu ke dalam jurnal maupun ke dalam disertasi. Itu yang riset desainnya, Prof. Oke, terus? Kemudian riset operational variable, sebenarnya saya di sini belum begitu mengerti operational variable itu seperti apa, cuman saya asumsikan bahwa apa yang harus saya tingkatkan di situ gitu. Nah, di sini saya ada dua hal, yaitu computing time, di mana ketika ada peningkatan dimensi problem secara linear, algoritma yang ada saat ini computing time-nya meningkat secara eksponensial, sehingga pada titik tertentu sudah tidak bisa dilakukan lagi, sudah tidak bisa melakukan solusi lagi, tidak bisa memberikan solusi lagi karena memang cost-nya sudah tinggi sekali gitu. Dan yang kedua, parameter tuning. Jadi ketika menemukan problem yang berbeda, parameter tuningnya itu selalu harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan suatu algoritma yang tidak memerlukan tuning parameter ketika menemukan problem yang berbeda, maka variabel tersebut menurut saya bisa saya dapatkan. Kemudian artinya kalau computing time kan satu variabel ya? Iya, betul, Bro. Kalau parameter tuning kan mungkin ada beberapa variabel gitu maksudnya? Iya, ada beberapa variabel. Nah, ini mungkin yang perlu saya tanyakan juga. Parameter tuning itu
berbeda algoritma, jumlah parameternya juga berbeda. Itu bagaimana, Prof ya? Yang apa yang penting diakomodasikan aja dulu. Nanti detailnya kan pastinya sambil jalan lah istilahnya ya. Iya, iya. Tapi Bapak tahu bahwa ini adalah variabel yang penting lah gitu kan untuk kita Iya, cari solusinya, kita dapatkan hasilnya lah gitu ya. iya, Bro. Oke, nggak apa-apa terus. Ya, Bro. Kalau untuk data collection, karena kebetulan saya tidak menggunakan tidak mengumpulkan data untuk dipakai training, tidak ada training di situ, maka saya hanya mengumpulkan data hasil tes algoritma saja. Jadi semua algoritma yang ada saya tes terhadap benchmark function, hasilnya seperti apa. Nah, data tersebutlah yang saya kumpulkan gitu. Kemudian untuk resultnya saya akan melakukan testing algoritma juga, algoritma yang baru ditemukan terhadap benchmark function, kemudian membandingkan dengan hasil testing algoritma yang ada, apakah dia lebih baik atau tidak. Kalau dia lebih baik, maka apalagi performanya jauh di atas, maka saya rasa sebetulnya riset saya sudah terpenuhi hasilnya. Mungkin seperti itu, Prof, kalau dari saya. Oke. Udah 2 aja ya? Iya, sementara 2 itu, Prof, karena yang masih ada. Oke. Jadi sebenarnya yang data collecting sama testing sebenarnya bisa dijadiin satu ya? Iya, atau betul. nanti dibuat ini aja Pak, dibuat diagram blok gitu yang lebih gampang gitu ya? Iya. Di metode risetnya akan lebih baik gitu. Iya, karena memang saya nggak ada data collecting sebetulnya, Prof. Cuma karena di prosedurnya data collection, saya tulis ini aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Itu nanti ngujinya gimana ya, Kang Dadan? Ngujinya jadi sudah ada standar benchmark function ya, Mas Dinta. Ada 2 yang sudah umum digunakan untuk mengetes suatu algoritma. Ketika algoritma tersebut dibuat, itu ada sudah umum, ada itu yang paling umum itu ada 23 benchmark function. Jadi intinya sih yang mewakili semua kemungkinan problem yang ada. Jadi ada yang linear, yang mulai dari yang linear sampai yang impossible. Kalau judulnya sih impossible problem, yang itu yang sampai saat ini problem tersebut belum ada solusinya gitu. Asumsinya ketika benchmark function tersebut bisa ditemukan titik optimum, maka problem yang selevel itu seharusnya bisa diselesaikan juga. Asumsinya seperti itu, nah, Mas. Jadi nggak ada isu ya untuk yang uji reliability sama konsistensi, sudah ada contohnya gitu? Iya, sudah ada benchmark function-nya untuk dilakukan testing. Oke, menarik. Ada berapa banyak kalau boleh tahu? Disebut banyak itu berapa? Yang umum digunakan itu 23. Tapi variasinya banyak sih, ada di atas 30 lah. Tapi yang umum digunakan ada 23 function, dan itu sudah dianggap sudah mewakili banyak ini. Semua model yang ada gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Sip, makasih Pak Rinda. Siapa lagi mau coba untuk diskusi? Kalau enggak, silakan siapa lagi yang mau menyampaikan ininya? Terima kasih, Prof. Iya, makasih Pak Dadang. Siap. Silakan siapa mau cobain? Saya, Pak Reni. Monggo Pak. Siap. Sudah kelihatan, Prof? Sudah. Ya. Baik. Jadi saya mulai dari yang research question, slide dulu. Oke, jadi kalau topik, problem atau isu yang saya yang dimana saya tertarik itu explainable artificial intelligence. Bagian yang khusus dalam XAI-nya itu adalah mungkin bukan bagian tapi kenyataan gitu ya, bahwa in general gitu secara umum keterjelasan suatu model itu berbanding terbalik dengan performasi model gitu.
makin gampang suatu model itu dijelaskan, biasanya performansinya itu tidak terlalu baik. Itu yang bagian khususnya. Kemudian beberapa pertanyaan yang bisa timbul dari topik areanya itu adalah apa yang membuat keterjelasan suatu model baik, apa yang membuat performansi suatu model baik, mengapa model yang memiliki performansi baik cenderung memiliki keterjelasan yang kurang baik, mengapa model yang memiliki keterjelasan dan performansi baik merupakan model yang ideal, bagaimana caranya membangun model yang memiliki keterjelasan dan performansi baik, model AI atau machine learning apa yang memiliki performansi dan keterjelasan yang cukup baik, bagaimana caranya meningkatkan performansi model yang sudah memiliki keterjelasan yang cukup baik. Itu yang nomor 3 itu gimana Pak? Mengapa model yang memiliki performa baik cenderung memiliki keterjelasan yang kurang baik? Ya, jadi saya mau melihat nih, karena kan kenyataannya semuanya lah, dari semua model AI dan machine learning yang dikumpulkan, kalau kita mengukur keterjelasan, kemudian kita mengukur performansi, itu tuh berbanding terbalik. Gitu. Nah, saya pertama tentunya kalau saya pengen tujuannya kan sebenarnya adalah membuat suatu yang pengen dicapai itu adalah model yang tetap bisa jelaskan, tapi performansinya itu acceptable lah gitu. Sehingga pertama tentunya perlu saya cari tahu juga gitu. Kenapa sih memang biasanya gitu? Kenapa sih kalau model yang keterjelasannya itu baik, performansinya itu kurang baik, gitu. Atau sebaliknya. Gitu. Intinya saya pengen ngelihat apa kalau yang keterjelasan itu artinya apa, bahasa Inggrisnya apa? Explainability. Oh, explainability ya. Yes, ini memang saya belum ngecek, tapi karena saya udah buat pakai bahasa Indonesia, saya buat semuanya gitu bahasa Indonesia. Artinya paling baik itu kalau sudah jelas gitu, pasti model performanya bagus gitu, mestinya gitu ya? Ya, yang ideal Pak ya. Yang idealnya kan ideal lah. Idealnya seperti itu. Nah, saya jadi tujuannya akhirnya yang saya pilih adalah bagaimana caranya meningkatkan performansi model yang sudah memiliki keterjelasan cukup baik. Di sini sebenarnya ada pilihan gitu ya, membuat yang sesuatu yang benar baru, tapi ya kan pasti ada keterbatasan waktu juga gitu. Jadi saya mencoba dari sekian banyak metode AI dan machine learning yang sudah ada itu, kira-kira mana nih yang performansi awalnya sebenarnya tidak terlalu buruk lah, katakan begitu. Saya juga memilih-milih, tidak bukan yang paling bukan yang paling gampang dijelaskan, tapi performansinya buruk. Berangkatnya tidak dari sana, berangkatnya dari sesuatu yang explainable dan performansinya tidak terlalu buruk. Dan di sana pertanyaan risetnya adalah ya bagaimana meningkatkan performansi model yang keterjelasannya sudah baik. Terus supaya lebih jelas gitu ya, karena kan banyak lah ya modelnya itu yang mana, terus terutama di sini modelnya yang mana sih, karena memang kalau kita bicara model AI dan machine learning banyak gitu, bisa sampai puluhan. Nah, di sini saya memilih model KNN gitu ya. Di sini juga sampai kepada pembatasan ini juga sebenarnya ada referensinya gitu ya, bahwa dalam beberapa referensi disebutkan bahwa memang KNN itu meskipun sudah dari tahun 50 ternyata, tapi sampai sekarang itu masih banyak digunakan untuk analisa di dunia di aplikasi digital ini gitu. Kemudian juga ternyata meskipun performansinya katakanlah so-so gitu ya, 100% lah kalau skala 100, mungkin 75 atau 80, tapi seringkali dalam kegiatan data mining atau data analisis itu kalau sudah mentok dengan metodologi yang lain, termasuk yang black box seperti neural network atau deep learning. Kalau sudah mentok nih, biasanya pilihan terakhir itu menggunakan KNN. Dan dengan KNN ini performansinya acceptable. Jadi meskipun awalnya itu dari tahun 1950, tapi masih
memiliki potensi dan ya secara intrinsik juga memang gampang dijelaskan. Nah, jadi itu Kalau dasar. keterjelasannya itu ada ring harganya nggak kira-kira Pak? Dari berapa sampai berapa gitu? So far saya kalau ngelihat di apa namanya di riset utama lah ya, riset acuan utama tentang XAI itu mengukur keterjelasan itu belum ada angkanya. Belum ada ya? Tapi di sana di risetnya itu urutan. Jadi ada urutan dari yang dari yang paling gampang dan paling susah gitu. Paling gampang itu sebenarnya ini apa namanya decision tree itu paling gampang karena kan sesuai dengan proses manusia mengambil keputusan ya, kalau ini begini gitu, itu paling gampang. Paling susah itu adalah deep learning. Kenapa? Karena dia sifatnya itu kayak black box, masuk input keluaran, dalamnya kenapa susah dijelasannya karena kan pakai multi layer, pakai segala macam lah di dalamnya gitu. Nah, itu sih kalau dari sisi keterjelasan itu yang ada range-nya belum ada range khusus gitu. Misalkan ada skala. Kadang-kadang kan kalau udah keilmuannya itu secara ilmu sudah sudah mature sekali, memang biasanya ada skalanya gitu ya. Skala 1 itu seperti ini, skala 2 seperti ini. Nah, belum sampai ke sana. XAI sendiri belum sampai ke tahapan itu, Prof. Ya karena kalau kita lihat yang di 6 itu kan Bapak berarti akan bekerja di masalah keterjelasan tadi ya? Justru di sini keterjelasannya itu keterjelasannya itu adalah saya mempertahankan bagaimana saya memodifikasi suatu metodologi, keterjelasannya tidak turun. Yang saya tingkatkan itu adalah performansinya. Gitu. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan latar background ya, dengan backgroundnya. Gitu. Dengan backgroundnya adalah biasanya gitu yang membuat bisnis itu sekarang merasa perlu dan diwajibkan untuk memilih model yang keterjelasannya tinggi, karena dia memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada end user yang menerima akibatnya. End user itu kan bisa pasien. Oh, ternyata Bapak kena sakit kanker. End user itu bisa pengaju kredit ke bank. Maaf Pak, kredit Bapak tidak bisa kami kasih karena ini. Mereka perlu tuh keterjelasan. Tapi kesulitan mereka sekarang adalah rata-rata model AI atau machine learning yang keterjelasan bagus, performansinya itu kalah dibandingkan misalkan deep learning atau neural network. Nah, karena hubungannya itu dengan latar belakangnya seperti itu, makanya yang saya lakukan adalah kita ambillah ya memang ada dua penjelasan sih, ada dua pendekatan sih Pak, benar. Pendekatan pertama ambil model AI machine learning yang paling perform, terus bikin cara supaya si model tersebut bisa dijelaskan. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah ambil model yang memang gampang dijelaskan, coba tingkatkan performansinya. Nah, itu menurut saya pilihannya lebih benar-benar pilihan ya, tidak bebas lah, ini tidak saling mempengaruhi, dan untuk penelitian saya memilih yang kedua. Jadi saya ambil model AI atau machine learning yang sudah sudah cukup dapat dijelaskan, dan saya tingkatkan performansinya. Itu sih mungkin kalau untuk yang sampai nomor 5, Prof. Mungkin ada komen, Prof. nanti. Artinya Bapak bekerja di keterjelasannya nanti ya? Sebenarnya keterjelasannya hanya patokan. Karena gini Pak, misalkan gini, besar kemungkinan karena meningkatkan model itu kan banyak dilakukan seperti kayak kalau kata Mas Dinta itu ensemble sebenarnya. Jadi digabungkan dengan ini, digabungkan dengan ini gitu. Di tahapan ini pakai model ini, di tahapan berikutnya pakai model ini gitu ya. Nah, saya tuh memiliki keterbatasan, Pak. Jadi explainability itu adalah batasan.
Apa yang saya lakukan tidak boleh menurunkan keterjelasan suatu model. Contoh berarti efek yang paling jelas berarti saya nggak akan bisa meningkatkan KNN dengan di tahapan mananya gitu ya. Misalkan ada saya baca itu untuk meningkatkan performansi model KNN secara keseluruhan di pemilihan pemilihan sampel yang akan dihitung daerah-daerah yang ketergatan. Kalau KNN dasar itu kan semua sampel dalam semua titik dalam dataset yang terlabeli itu harus dihitung. Nah, itu tuh salah satu kekurangannya, sehingga time consuming. Nah, ada pendekatan di mana supaya titik-titik yang dihitung tersebut tidak semuanya, dia pakai deep learning dulu. Dimasukkan ke dalam, dia ke CNN, kalau nggak salah, Convolutional Neural Network, sehingga titik-titiknya itu yang tadinya katakan banyak, gitu, jadi berkurang drastis. Nah, saya sudah pasti tidak akan bisa tidak bisa menggunakan metodologi itu, karena dengan metodologi, dengan cara itu, keterjelasan suatu model KNN akan menurun, karena akan hilang nanti dengan tidak diharapkan ya. Jadi keterjelasan itu bagi penelitian saya adalah suatu batasan. Oke, performansinya tingkatkan, tapi dengan cara-cara yang tidak akan menurunkan keterjelasan. Itu mungkin hubungannya, Randy. Oke. Ya. Oke, lanjutkan berikutnya yang riset apa metode risetnya, Pak? Metode risetnya, oke. Ya. Mungkin rangkumannya dari sini gitu ya. Iya. Pertama ya mungkin case study atau literatur review gitu ya. Ya di sini tentunya karena saya berangkatnya dari explainability, ya saya harus mempelajari semua studi yang keluar gitu, yang relevan mengenai explainable AI ini. Kemudian karena saya memilih KNN tentunya dan variasi-variasinya gitu ya sebagai satu dasar untuk ditingkatkan lagi performansinya, ya saya harus mempelajari KNN sendiri itu apa, kemudian ya mungkin di sana kekurangan dasarnya apa, kemudian KNN base model sama enhancement yang sudah dilakukan itu apa saja, dan masing-masing itu mencoba memperbaiki KNN di sebelah mananya. Ya tentunya saya juga melihat gitu kan, mungkin saya bisa mengambil beberapa idenya atau di sana ada gap-gap yang bisa saya tambahkan gitu ya supaya lebih perform lagi. Yang juga ternyata karena memang klasifikasi dengan clustering kan sebenarnya beda tipis ya. Klasterisasi itu kalau misalkan datasetnya itu sudah terlabeli supervise gitu ya. Kalau belum terlabeli, kita hanya mengelompokkan, itu namanya clustering, itu namanya clustering. Nah, jadi di beberapa riset juga saya melihat gitu kan, pendekatannya adalah ada unsur unsupervised-nya gitu di dalam dan menggunakan clustering, sehingga ini salah satu hal yang saya pikir saya juga perlu tahu, dan kemungkinan besar dari beberapa riset salah satu solusinya itu dengan metode clustering yang baik gitu. Jadi saya perlu ada case study yang komprehensif di sana. Kemudian eksperimentasi ya selain nanti yang algoritma barunya, ya saya juga KNN dan KNN based model dan enhancement yang sudah ada ya tentunya harus saya benar-benar uji gitu kan. Saya coba lihat, saya coba dengan data-data gitu, saya coba memahami gitu kan, memvalidasi lah minimal dari yang di state di papernya, di prakteknya itu seperti apa. Kemudian juga di sini mungkin dengan eksperimentasi ini saya bisa melihat, karena beberapa memang source code-nya itu public domain, sehingga saya bisa melihat gitu ya pada implementasinya itu algoritmanya itu diimplementasikan seperti apa gitu kan di level pemrogramannya. Nah, itu makanya saya perlu melakukan eksperimentasi.
Ini beberapa model yang so far ini mungkin berubah gitu, tapi kalau sampai saat ini ya ini beberapa model yang akan saya eksperimentasi. KNN-nya sendiri, PNN, itu mestinya LMKNN sama LMPNN. PNN-nya ada 2 kali di sana. Kemudian yang terakhir itu yang Prof. Suyanto, MV, MCNN. Nah, kalau data collection, memang pada saat nanti mungkin yang model improvement design dulu. Jadi sesudah eksperimentasi dari dari hal-hal yang saya temukan gitu kan di model-model yang sudah ada, saya mencoba membuat suatu prosedur tambahan gitu kan, membuat algoritmanya, mengimplementasikannya, kemudian mengintegrasikannya dengan model yang akan dimodifikasi. Nah, untuk mengujinya perlu diuji memang, dan data koleksinya tidak ada yang khusus gitu ya, karena sama seperti paper-paper mengenai model-model yang saya sebutkan di eksperimentasi, itu semua menggunakan satu dataset standar, sehingga tentunya untuk keperluan benchmarking supaya memang apple to apple gitu ya, saya akan menggunakan dataset yang sama. Nah, jadi datasetnya itu dari dataset public domain yang sering digunakan untuk keperluan machine learning gitu ya. Itu dari University of California, Irvine. Itu ada sekitar 30 repository dataset gitu, yang nanti saya akan uji di sana. Nah, tapi memang mungkin masuk di data collection ini mungkin masih ada data preparation yang harus saya lakukan. Contohnya memang misalkan kalau saya pengen menguji datasetnya itu biasanya di sana sih sudah bagus ya, dalam artian ada yang sudah memang dikasih outliers gitu ya, ada yang sudah imbalance. Nah, itu mungkin untuk beberapa skenario pengujian gitu saya perlu ada data engineering lah, mungkin outliers-nya perlu saya hilangkan dan hal-hal yang seperti itu. Nah, terus sesudah berhasil diimplementasikan ya terus harus diuji gitu ya. Nah, ini yang variabel yang penting yang hasil pengujiannya itu menentukan apakah algoritma tambahan yang saya buat itu memperbaiki performansi itu dari mean error rate, dari hasil prediksi klasifikasi, kemudian precision, recall. Jadi precision itu biasanya gini, precision itu kalau misalkan hasil uji itu diuji terhadap yang memang benar-benar seberapa besar, kalau saya ngambil contoh misalkan COVID lah. Kalau recall, kalau presisi itu seberapa besar kemungkinan untuk tes untuk kasus yang memang positif, dia itu menebaknya itu positif. Itu perlu. Jelas lah, itu yang biasa, notion yang biasa mengenai performansi itu biasanya tentang presisi. Kemudian recall juga penting. Recall itu gini. Recall itu kalau misalkan dia itu kemungkinan bahwa kembali ke COVID ya. Recall itu masalahnya adalah meminimalisasi kemungkinan orang yang sebenarnya positif itu dibilang dia itu negatif. Itu penting juga gitu. Ini bisa diukur juga. Kemudian F1 score. F1 score itu metric of sebenarnya gabungan dari precision, recall. Kalau recall itu kan mengurangi false negatif. Terus ada lagi yang mengurangi false positif. Kalau false positif itu kan ruginya adalah biasanya tergantung kasusnya, tapi kalau saya mengambil kasus COVID, kalau false positif itu ruginya nanti orang yang nggak sakit, tapi misalkan di isoman,
berarti kan secara waktu mungkin orang yang bersangkutan dirugikan. Terus juga apalagi kalau misalkan sampai dikasih treatment, dikasih obat, itu juga merugikan. Nah, kalau itu false positif. Kalau false negatif, ya ini yang paling berbahaya sebenarnya ini. Orang dia itu sebenarnya sakit tapi dibilang sembuh. Gitu. Nah, itu semua ada di F1 score. Dipercepat, Mbak. Ya, oke. Terus yang benchmark-nya sendiri tentunya dengan model-model yang sudah ada, dengan KNN-nya sendiri sama basis model yang lain. Analisanya tadi benchmark yang tadi ada, terus juga ada beberapa tes tambahan, ada tenfold cross validasi untuk memastikan bahwa dia itu memang benar. Kemudian ada tes statistik untuk memastikan bahwa hasil tes yang dilakukannya itu valid lah secara statistik. Dari sana, apabila berhasil, akan lahir model KNN, model berbasis KNN yang baru. Demikian, Prof. Randy. Nah, ini yang saya belum temukan di sini dalam riset metode ini belum ada keterjelasan itu yang tadi dibicarakan di problem riset. Di mana kira-kira ada nggak di sini? Menguji bahwa tetap keterjelasan ya? Iya, Ya, belum ya. ada saya lihat di riset metode ini. Benar, Prof. Oke, nanti saya akan masukkan. Berarti memang benar saya berarti sampai sekarang saya berarti intinya saya harus itu satu uji lagi berarti ya, Prof ya? Iya, itu penting itu buat Pak Ahmad itu karena intinya kan tadi di sana. Ya, jadi saya nanti akan menambahkan satu uji untuk memastikan bahwa model tersebut tetap bisa dijelaskan. Gitu. Iya. Ya. Makasih, Oke, Prof. terima kasih, Pak. Kadang-kadang nanti juga dibikin riset metodenya seperti ini aja, Pak, atau bikin flowchart atau diagram blok, silakan biar lebih gampang. Kalau kata-kata kadang-kadang kita kan ini ya suka sulit ini. Kalau begini kan lebih enak di ini kan. Siap. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya, saya belum habis ya. Nanti habis itu kalau ada waktu ya boleh. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya masalah diskusi dan hasil tentunya. Yang ini penting, jadi seperti tadi Pak Ahmad, saya nanya nilai keterjelasannya berapa sampai berapa, belum ada, mungkin ya ada. Hanya pada medium, bed seperti ini, mungkin masih ordinary berarti maksudnya Pak Ahmad ya. Ya. Jadi ada level pengukuran ini penting. Jadi kalau kita nyatakan sebagai nominal itu biasanya di sini to the point ya, yes or not lah seperti itu aja ya. Kemudian yang tadi ordinary itu memang banyak ininya ya, levelnya dari good, super, medium dan seterusnya ya. Jadi sifatnya adalah acceptable, silahkan nggak apa-apa sih ya. Ini adalah derajat pengukuran aja. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan interval di sini. Jadi biasanya pada interval tertentu ya masuknya kemana gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Atau juga misalnya dengan rasio di sini. Jadi kira-kira berapa persen atau berapa sekian ya. Itu adalah dalam waktu juga boleh ya. Nah, ini adalah penting tentunya karena level-level pengukuran ini tes statistik menjadi bermanfaat. Nantinya mempunyai informasi gitu ya. Dengan seperti itu. Nah, contohnya kita lihat bagaimana apa yang sudah dilakukan mereka ini, yaitu mengenai mendesain ya, bagaimana sebuah variabel independen dan juga variabel yang dependen tentunya. Jadi mereka mengelompokkan sehingga ada 6 kondisi di sini. Ya boleh dimasukin ke dalam grup juga boleh ya. Nah, kemudian ada variabel yang dependen di sini yang tergantung dari harganya pada harga variabel independen. Misalnya apa di sini? Derajat kompresi di sini.
Jadi boleh di sini satuannya apa ya, misalnya dalam persentase atau gimana, kompresi ya. Kemudian yang variabel yang independen yang kedua adalah apa, seperti tadi ya, macam apa, skala dari 1 sampai 5 ya, rating gitu. Pasti dia sangat informatif di sini ya. Jadi ada 2 variabel independen dan ada berapa nih yang independennya lebih banyak mungkin ya. Jadi kita nyatakan sama dengan di sini ada seek condition juga sama dengan seek partisipan ya. Jadi ada 6 secara administratif, juga ada 6 partisipan di sini untuk melihat hasil di sini. Nah, seperti ini hasilnya, itu hasil secara statistik di sini nampaknya seperti ini. Jadi seperti tadi ada variabel yang independen adalah compression sama rating ya di sini. Kemudian yang independennya mungkin kita lihat ada 2 kasus di sini, apakah berdasarkan news broadcast apa berdasarkan Jeff Davis ya di sini. Kemudian parameter yang diuji di sini ada baseline, ini juga sama baseline, ada new system, ada gold standard dan gold standard di sini. Nah, kalau kita lihat sementara dari uraian di sini, kira-kira variabel dependennya apa aja, kita bisa mengisinya tentunya ya. Variabel dependennya itu adalah seperti tadi ya, compression, sama rating ya. Ya kan, karena dia nilainya tergantung dari yang lain ya. Kemudian variabel independennya apa di sini? Baseline tentunya ya. Iya, Bang. Kemudian new system. Kemudian code standar ya. Nah, ini masuk nggak ini yang kedua ini, yang broadcast sama Jeff Davis. Itu masuk juga sebagai variabel independen ya. Jadi ada 5 tentunya. Broadcast news ya. Sama Jeff ya. Jadi ada variabel dependennya ada 2, kemudian variabel independennya ada 5 ya. Nah, seperti itu karena bagaimanapun juga seperti tadi kalau kita lihat ya variabel independen ini adalah penting karena mempengaruhi daripada variabel dependen. Nah, sekarang kita bagaimana tingkat dari hasil tersebut tentu adalah perlu didiskusikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam kondisi baseline di sini itu adalah harganya paling rendah di sini ya. Baseline adalah 0,55, ini 0,58 ya. Jadi perlu di state di sini di area pertama mungkin ya, silakan nggak apa-apa. Karena apa di sini? Karena ya memang hasil diskusi biasanya terfokus pada hal yang nilainya rendah. Ya. Kemudian apalagi di sini? Ternyata bahwa di ini ada persamaan ya. Jadi rate kompresi itu adalah hampir sama antara new system dengan ini. Jadi antara new system sama gold standar ini kompresinya yang dihasilkan sudah berdekatan. Itu juga menjadi hasil diskusi tentunya ya. Jadi pertama kita lihat di daerah sini, di daerah kompresi ini, baik yang baseline maupun yang new system sama gold start ya. Kemudian berikutnya yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa harga yang disampaikan terhadap masalah rate tadi, yang new system itu adalah baik. Jadi kalau kita lihat secara rating di sini new system adalah lebih baik di sini dibandingkan dengan baseline tentunya ya.
Kalau kita bicara di sisi ratingnya tentunya. Kemudian dibandingkan dengan yang GIF di sini, dia di sini 2,4, di sini 2,78. Ini juga menjadi hal yang menonjol. Tentunya kita membicarakan secara ratingnya. Itu juga sebagai sebuah diskusi ya. Nah, kemudian pada Chief David tadi yang kedua, bahwa baseline dan new system itu sama di sini ya. Jadi baseline dan new system itu hampir sama di sini 0,58 sama 0,6 ya. Itu juga menjadi diskusi bahwa kompresinya adalah sangat berdekatan gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang gold standar itu jatuh banget ya. Jadi 0,58 dibandingkan dengan 0,6 masih lebih baik dibandingkan dengan 0,54. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa didiskusikan pada tabel hasil daripada suatu kalkulasi diskusi ya seperti ini. Jadi variabel yang dependen sudah ketahuan, variabel yang independen sudah ketahuan juga, kemudian baru didiskusikan poin-poinnya. Paling tidak di sini misalnya ada 4 poin penting yang disampaikan di sini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sebuah istilahnya menunjukkan bagaimana signifikannya masalah tadi, yaitu adalah masalah kompresi dan juga ratingnya ya di masing-masing, apakah menggunakan metode broadcast, apakah menggunakan GIF Davis, dua yang kedua ini. Nah itu ya, kalau kita bisa lihat mencari lagi yang katakan paling urgen, berapa besar perbedaan dari kedua hal yang tersebut, mau apa lagi mau kita bicarakan ya, apakah tetap di kompresinya atau di ratingnya. Mungkin kita agak sulit kalau membaca tabel seperti ini. Udah kalau gitu kita buat tabel aja ya, buat grafik. Nah di sana dari grafik tersebut maka kita bisa mencari perbedaan yang paling besar tentunya. Nah, itu akan lebih baik. Kalau di tabel gini rada sulit ya, kita buat aja grafiknya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti terjawab semua apa yang dikatakan sebagai signifikan dalam suatu diskusi itu nyampe ya, ketemu gitu, seperti itu. Oke. Oke, berikutnya masalah reporting di sini seperti biasa tadi ada abstrak, ada introduction. Kemudian juga ada metode. Ini seperti tadi sudah disampaikan ya. Cuman kita belum menyampaikan masalah abstrak, mungkin nggak dibuat tugas ya, tapi nggak ada masalah ya. Prinsipnya bahwa secara abstrak itu sebenarnya memang harus ada masalah yang disampaikan di sana apa, kemudian juga ada hasilnya. Jadi sebagian kesimpulan itu dimasukin juga ke abstrak, itu nggak apa-apa ya. Oh, tiba-tiba putus ya? Iya. Iya, putus, Prof. Suaranya juga hilang-hilang. Nah, ini. Sekarang udah oke lagi. Oke ya. Oke, jadi seperti itu. Bisa nanya Pak? Iya, silakan. Yang terkait dengan variabel tadi ini, ya. Kaitannya dengan 60 partisipan tadi yang apanya ya? Karena ada 60 partisipan tuh yang paling bawah ya, paling apa? Oh, 60 partisipan, berarti dia melakukannya dari 6 kondisi ini 10 kali Pak, jadi 6 kali 10 Pak. Oh oke. 6 kali 10. Iya. Rata-rata gitu. Buat rata-rata. Nah, kaitannya sama riset kita itu berarti harus ada partisipan di situ, maksudnya apa, harus orang ya? Yang partisipan? Ya, pasti orang gitu. Ya, artinya sebenarnya mungkin ya kita kan sebagai leader ya, leader perisetnya. Kemudian kalau misalnya Pak Dinta dibantu dengan beberapa mahasiswa ya boleh aja gitu. Karena kalau riset sendirian rasanya berat juga ya, harus dibantu Pak sama ya baik teman sendiri maupun juga teman di bawah kita lah, anak-anak S2, anak S1 gitu, nggak apa-apa. Syukur-syukur menjadi bagian dari mereka, TA-nya maupun tesisnya itu jauh lebih baik Pak. Jadi Bapak Ahmad sama Pak Dinda kalau bisa sering-sering ke kampus nyari anak-anak S1 atau S2 Pak. Itu jauh lebih baik, mereka buat ini ada
Jadi dapat mengerjakan tesisnya atau tugas akhirnya, dan Bapak juga bisa mengumpulkan semuanya gitu kan menjadi sebuah disertasi. Gitu Pak, jangan stand alone sendirian. Saya ngasih tahu aja nih ya, jangan Bapak sendirian aja, jangan. Kalau bisa ngambil teman-teman yang di S1 S2. Semuanya, Pak Dadang, Pak Nur juga ya, Pak Ahmad silakan. Jauh lebih baik dan jauh lebih ini kita ya sekalian menjadi leadership dalam riset ya artinya kan. Ya, bro. Jangan sendiri, salah nanti strateginya nanti pusing sendiri ya. Ya, baik Bro. Nah, caranya gitu. Ini saya ngasih tahu dari awal supaya jangan sampai Bapak sampai semester kedua, ketiga masih sendirian aja, jangan. Bagi-bagilah ke yang lain coba. Itu makanya mungkin salah satu datang ke ya. Apakah kita bisa nebeng misalkan ada sesi khusus gitu ya di mana ada mahasiswa S2 atau S1 yang tertarik dengan riset ini gitu? Bisa Pak, bisa lewat Pak Prodi Pak. Bisa Pak. Nah ya, oke. Iya bisa, sampaikan ke Pak Agung Toto, bisa. Siap. Ya gitu caranya. Karena saya juga ya sama melakukannya ya namanya itu ya harus gitu ya. Jadi jangan sendirian lah, nanti kan sendirian. Kebayang aja arahnya kemana dan nanti Bapak pusing sendiri ya. Karena memang ya udah ada sih kalau niatan itu udah ada, Prof. Cuman kan belum tahu cara nyarinya gimana gitu. Ya nantilah harus ya mungkin sekarang baru 3 minggu, 4 minggu Pak ya, wajar aja ya. Siap. Tapi informasi penting ini harus ya dicobain. Setuju. Oke Pak ya, berikutnya apa lagi? Nah ini pada prinsipnya memang ya kita ringkas saja ya, bahwa prinsipnya itu bahwa sebuah eksperimen ataupun tadi yang kita nyatakan sebagai desain riset segala macam sampai tingkat eksperimennya itu betul-betul jalan ya dan sesuai dengan hipotesis yang kita awal buat gitu. Termasuk misalnya tadi ada variabel independen dan variabel dependen, itu adalah bagian-bagian yang secara ini tuh udah mulai fokus gitu ya. Artinya sudah ada angka-angka ataupun tadi interval-interval yang derajat keyakinan kita dari hipotesis itu adalah enak untuk didiskusikan dan bisa menjadi sebuah data valid lah seperti itu. Ya, kemudian juga kita sadari bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam desain eksperimen itu semata-mata sebenarnya menguji hipotesis. Itu jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita melakukan desain eksperimen tapi hipotesisnya kita tidak kenal gitu atau tidak di-state lebih jauh gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap termasuk juga tadi tujuan riset ya, objective riset, kemudian hipotesis, kemudian tadi question ya, pertanyaan tadi, question riset itu adalah penting itu. Itu adalah satu paket yang harus dibawa dalam eksperimen maupun ya metode penelitiannya ke sana ya. Kemudian juga tadi memasukkan variabel yang independen itu penting ya. Kemudian variabel independen itu biar enak lah gitu, paling tidak kita bisa menyatakan, bisa men-set dengan angka-angka yang sudah pasti mungkin ya. Kalaupun hasilnya masih belum maksimal ya boleh dilakukan uji ulang tentunya. Apa yang harus diperbaiki tentunya. Itu. Kemudian apa yang ini harus administrasinya juga harus rapi ya, itu penting itu ya. Ini masuk kemana gitu. Jangan sampai yang tadi misalnya kalau kita lihat di sini kita hasil besaran daripada baseline, daripada broadcast news tahunya masuknya ke baseline di GIF-GIF. Ini salah administrasinya, ini bahaya juga ya. Jadi nanti kesimpulannya juga akan menjadi hal yang kurang baik tentunya. Nah, seperti silakan mengenai pengukuran apa, mau pakai yang nominal, apa ordinary, interval, silakan aja. Yang penting derajat validasi atau kepercayaan hasil riset Bapak itu adalah bisa maksimal lah gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Masih ada waktu. Sudah jam 8 ya. Mohon maaf, jadi mungkin pertemuan saya sampai dengan keempat aja. Mungkin nanti dilanjutkan lagi ya. Mungkin setelah UTS nanti. Jadi setelah UTS masih ada pertemuan 3 kali dengan saya. Jadi sekarang ke 5, ke 6, ke 7, yaitu dengan Prof. Adi lah, biar nggak bosan mungkin ya dari variasi.
Nah, mungkin yang Prof. Adi balik lagi ke filsafat lagi, silakan aja nanti. Oh, baik, Prof. Relax aja lah mungkin. Baik, Prof. Tapi prinsipnya gitu, diharapkan memang bahwa mahasiswa S3 itu memang harus aktif lah gitu, seperti itu. Itu permintaannya. Baik, Prof. Ya, gitu aja ya Bapak-Bapak. Baik, terima kasih, Prof. Pak Dinta, Pak Ahmad, Pak Nur, Terima Pak kasih. Dadang, sampai ketemu lagi di pertemuan Terima kasih, Prof. 9, 10 ya. Sip, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Prof. Terima kasih banyak. Ya, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak ya. Izin, Prof. Ya, Pak.